Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Ibu Yayu. Di sini kami kelompok 8 dari kelas Manajemen Investasi A ingin mempresentasikan tugas besar pertama kami mengenai analisis fundamental dari PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode emiten BBRI. Anggota tim kami terdiri dari 5 anggota, Ibu. Yang pertama ada Helenita Fandini, NRP 031, kemudian ada Nayaka Naufal, NRP 076, dan saya Naura Yasmin Kamelia, NRP 091, ada juga Andrian Jufri, NRP 094, dan Gema Zahran, NRP 108. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gema Zahran Ramadhani Putra dengan NRP 108. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia atau Company Profile. Jadi Bank Rakyat Indonesia ini berdiri sejak tahun 1895 yang saat ini itu berkantor pusat di Jakarta. Bergerak di sektor keuangan dan saat ini dipimpin oleh CEO Sunarso. Jadi Bank Rakyat Indonesia ini mempunyai visi dan misi. Untuk visinya adalah menjadi badan usaha milik negara dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik. Lalu untuk misinya adalah memberikan layanan informasi publik yang andal. Dan di sini juga ada prestasi atau posisi yang sudah pernah diraih oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama adalah penghargaan Euromani 2025 yang diraih oleh BRI pada BRI Dana Reksa Sekuritasi, dan juga penghargaan The Asset dari SME, dan juga penghargaan Finance Asia Awards 2025. Baik, berikutnya ada kinerja perusahaan dari segi penjualan dan laba, yang mana berdasarkan data yang kami dapatkan dari idx.co.id, BBRI pendapatan bunganya 178,99 triliun di tahun 2023, naik menjadi 199,27 triliun di tahun 2024, yang mana meningkat 11,3% YoY. Kemudian ada beban bunga 43,81 triliun di tahun 2023, juga naik signifikan menjadi 57,21 triliun di tahun 2024, seiring kenaikan suku bunga global dan kompetisi penghimpunan dana. Pendapatan non-bunga atau fee-based income masih solid, terutama dari provisi dan komisi 20,48 triliun, serta pemulihan kredit 25,36 triliun. Berikutnya ada laba operasional yang mana naik sedikit dari 76,83 triliun di tahun 2023 menjadi 78,58 triliun di tahun 2024. Dan untuk laba bersihnya 60,64 triliun di tahun 2023 stabil dengan 60,4 Maaf, saya ulangi, untuk laba bersihnya 60,64 triliun di tahun 2024, yang mana hal tersebut stabil dengan 60,42 triliun di tahun 2023, menunjukkan adanya efisiensi biaya dan ketahanan profitabilitas meski beban bunga meningkat. Dan yang terakhir ada ROA sekitar 3,04% dan ROE kurang lebih 19%, menggunakan laba bersih 60,64 triliun, aset 1,993 triliun, ekuitas 317 triliun, yang mana hal tersebut masih jauh di atas rata-rata industri perbankan Indonesia, yang mana biasanya ROE-nya kurang lebih 13%. Kemudian ada struktur modal dan utang, yang mana data dari itx.co.id, jumlah aset dari perusahaan BBRI sebesar 1.965 triliun di tahun 2023, sedikit naik menjadi 1.993 triliun di tahun 2024. Kemudian untuk jumlah liabilitasnya 1.670 triliun dengan komposisi terbesar berupa dana pihak ketiga atau DPK, yang terdiri dari giro pihak ketiga sebesar 236,44 triliun, ada tabungan pihak ketiga sebesar 544,14 triliun, dan deposito pihak ketiga sebesar 327,8 triliun. Yang mana dana murah atau CASA rasio BRI tetap dominan kurang lebih 63%, menjadi keunggulan kompetitif dalam menjaga net
interest margin atau NIM. Kemudian untuk pinjaman yang diterima sebesar 127,88 triliun yang naik dari 98,85 triliun, menunjukkan ketergantungan ke pendanaan eksternal meningkat. Berikutnya ada obligasi dan surat utang sebesar 49,6 triliun di tahun 2023, turun menjadi 32,5 triliun di tahun 2024. Strategi pengurangan leverage pasar modal. Untuk jumlah ekuitasnya 316,47 triliun di tahun 2023, naik menjadi 323,19 triliun di tahun 2024. Dan yang terakhir ada debt to equity ratio atau DER ini 5,2 X yang didapatkan dari jumlah liabilitas dibagi jumlah ekuitas. Namun catatannya meski tinggi hal tersebut normal dalam industri perbankan karena sifat bisnis berbasis intermediasi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kinerja saham. Nah, pada kali ini kelompok kami menganalisis kinerja saham dari PT BRI itu pada tahun 2023 hingga 2024, di mana kami melihat dari pergerakan saham BBRI. Nah, berdasarkan data pada awal 2023 itu saham BRI itu berada di sekitar 6.125 rupiah per sahamnya. Nah, sedangkan pada akhir 2024 itu berkisar pada eh, harga 4.700. Nah, kemudian kita bisa berdasarkan data tersebut kita bisa menghitung total returnnya yang di mana rumusnya yaitu total return sama dengan capital gain dibagi loss ditambah dividen terus dibagi harga beli. Nah, kita telah mengetahui data pertama harga belinya yaitu di tahun 2023 sekitar Rp6.125. Kemudian dividen yang diterima itu sekitar Rp319 per saham. Kemudian harga jualnya di tahun 2024 itu di harga 4.700. Nah, maka eh, setelah melakukan kalkulasi berdasarkan rumus yang telah dipaparkan, maka dapat dihasilkan total return sekitar minus 18,1%. Nah, oleh karena itu pemegang saham BBRI yang membeli di sekitar harga 6.000 di tahun 2023 dan menerima dividen Rp300 lalu menjual di tahun 2024 di harga 4.700 akan mengalami total return sekitar minus 18,1%. Nah, berdasarkan analisis ini, eh, sebagai investor awal, ini merupakan langkah yang bagus untuk membeli saham tersebut karena mengalami penurunan dari tahun 2023 dan 2024 itu mengalami cukup penurunan di harga sahamnya per lembar saham. Hal ini dapat menjadikan keputusan dapat membeli saham BBRI terutama pada investor awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam melakukan analisis fundamental di sini kami menggunakan tiga aspek rasio. Yang pertama rasio profitabilitas, rasio efisiensi, dan rasio valuasi. Nah, rasio profitabilitas kami gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas usahanya. Di sini kami menggunakan tiga rasio yaitu ROA, Return on Asset, ROE atau Return on Equity, dan NPM, Net Profit Margin. Setelah melakukan perhitungan berdasarkan rumus-rumus yang kami temukan, di sini return on asset kami temukan sebesar 3,04%, yang mana menunjukkan kemampuan aset bank yang menghasilkan laba yang cukup baik, lebih tinggi dibanding rata-rata di bank-bank di Indonesia, yang umumnya sebesar 2 hingga 3% saja. Kemudian besar return on equity sebesar 18,76%, yang mana menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang dilakukan oleh Bank BRI ini sangat efektif dalam mencetak keuntungan. Kemudian net profit margin sebesar 30,44% menunjukkan bahwa terdapat margin tinggi yang berarti efisiensi biaya dan kemampuan pricing power yang
baik. Kemudian, rasio efisiensi yang mana menilai seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber dayanya untuk menghasilkan penjualan dan laba. Di sini, kami menghitung dua rasio, yaitu biaya operasional, pendapatan operasional, dan aset turnover. Yang mana biaya operasional, pendapatan operasional sebesar 69,5%, yang jauh di bawah ambang batas 80%. Di sini menunjukkan bahwa efisiensi operasional di Bank BRI ini dilakukan sangat baik. Kemudian aset turnover sebesar 0,1 kali, mana menunjukkan bahwa normal untuk industri perbankan, aset besar dengan perputaran yang rendah. Kemudian menghitung rasio valuasi, di mana di sini kami menghitung dua jenis rasio, yaitu price to earning ratio dan price to book value. Setelah kami menghitung, kami menemukan bahwa besar price to earning ratio ini sebesar 14 kali, yang mana berada di kisaran wajar untuk bank besar di Indonesia, yang mana besarnya itu umumnya 10 hingga 16 kali. Hal ini menunjukkan bahwa saham di Bank BRI ini tidak terlalu mahal dan mencerminkan optimis pertumbuhan laba. Kemudian price to book value sebesar 1,34 kali, yang mana relatif rendah untuk bank besar dengan fundamental yang kuat. Biasanya bank BUMN besar ini dihargai 1,5 hingga 2,5 kali BVPS. Nah, hal ini menunjukkan bahwa valuasi di Bank BRI ini masih under value. Nah, secara keseluruhan Bank BRI mempunyai fundamental yang solid, profitabilitas yang tinggi, efisiensi operasional yang terjaga, dan valuasi saham yang masih menarik atau murah dan relatif terhadap kinerjanya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis fundamental. BBRI terlihat memiliki kinerja yang sangat baik, di mana struktur keuangannya cukup kuat dan kemampuannya menghasilkan keuntungan juga cukup tinggi. Jika dilihat dari valuasinya, harga saham BBRI masih tergolong wajar, bahkan bisa dibilang lebih murah dibandingkan bank besar lain seperti BBCA karena PER-nya sekitar 14 dan PBB-nya masih lebih rendah. Dengan prospek bisnis yang menjanjikan terutama di segmen UMKM serta pembagian dividen yang rutin, saham BBRI cocok untuk disimpan jangka panjang. Karena itu dapat direkomendasikan untuk dibeli secara bertahap, namun untuk investor jangka pendek lebih baik di hold sambil menunggu momen kenaikan harga yang lebih baik. Baik, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.